kita mau ngobrol-ngobrol guys. Tapi ruang Maha Kudusnya beliau ini memang cukup sip. Jadi nggak tahu nanti apakah muka saya kelihatan. Saya tuh susah ini mau menempatkan posisi tapi angel. Begitu aja ya. Semoga terdengar. Oke, teman-teman, kali ini kita mau bahas, maaf saya tidak sopan berdiri. Kita tuh mau bahas tentang seberapa pentingnya teologi. Apakah teologi itu masih penting? Jangan orang awam itu justru nggak ngerti juga apa itu teologi. Nah, kalau nggak ngerti, terus apakah itu sekarang juga masih dianggap penting gitu? Aku bingung nih, tapi saya mau tanya aja, Pak Daniel jawab ya. Oke. Ya, Pak Daniel, jadi menurut Pak Daniel ini sekarang ini di tengah zaman yang sudah maju sedemikian rupa, semua informasi terbuka, bahkan sekarang Google dijuluki Maha Tahu itu, terus teologi itu masih penting nggak ya? Sebenarnya semua orang itu kan berteologi, walaupun dia nggak ngerti kalau itu teologi. Oh gitu. Tergantung definisinya. Kalau kita beranggapan teologi sebuah wacana jelimet macam-macam tentang kealahan dengan macam-macam, ya orang akademis. Tapi teologi itu kan sebenarnya simple. Ya ini suatu refleksi atas iman. Oke. Nah kalau memang akademis ya refleksi kritis atas iman. Refleksi kritis. Oke. Ada orang yang refleksinya tidak kritis, tapi berefleksi atas imannya, itu pun teologi. Awam kan biasanya refleksinya ya kadang kritis kadang enggak gitu. Kalau memang di sekolah teologi kan kekritisan itu dituntut. Jadi maksudku setiap orang itu punya teologi, pasti. Anak kecil itu loh punya teologi. Jadi bagaimana dikatakan tidak penting? Saya beri contoh yang disampaikan oleh dosen saya dulu. Dia itu dulu punya anak tunggal, cuma satu. Saya pun masih ingat namanya Hilda. Nah setiap kali mau tidur, si dosen saya itu kan berdoa bersama. Hilda tuh selalu doanya sama. Jadi Tuhan Yesus, Hilda mau bubuk, papa bubuk, mama bubuk, boyem bubuk. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Tuhan Yesus, Hilda pengen punya adik, minta adik, Hilda minta adik. Lalu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah papinya denger itu tuh kan sedih ya. Wah piye ini corongnya. Diusahakan sudah ke dokter, ke sinsai, ke obat-obatan, tapi tidak bisa punya adik lagi itu. Terus begitu tiap malam. Jadi setiap malam ketika udah doa begitu itu papinya merasa gimana gitu. Teknik dan taktik macam-macam dicoba lah, gagal. Sampai suatu hari doanya berubah. Anak kecil, 4 tahun. Jadi gimana doanya? Nah, pertama masih sama. Tuhan Yesus, Hilda mau bubuk, papa bubuk, mama bubuk, boyem bubuk. Kalimat kedua, Tuhan Yesus, Hilda minta adik. 2. Bapaknya kaget. Loh, 2. Nah tapi ini kan bapaknya kan teolog nih. Dia berpikir kan, apa ya? Lalu dia menduga, oh anakku Hilda ini berteologi dagang sama Tuhan. Mungkin karena background Chinese ya, pintar dagang. Kan gini, kalau kita di pasar berdari, tawar-tawaran bakul gitu. Bakul kan kasih harga tinggi, kita kasih harga rendah. Kalau ketemu di tengah kan. Piro regane 1000, waduh kok 1000 250. Loh, ampun 750. Terus ketemu 600 lawe gitu. Jadi Hilda minta adik 2 supaya pikirannya si Hilda, Tuhan Yesus di surga jawab, "Loh kok 2? Jangan dong 1 aja." Ya. Itu teologi juga. Ya. Jadi maksudku kalau Pak Eko tanya, apakah di zaman yang sudah semua berkembang, informasi terbuka, orang semakin maju, makin banyak orang pinter, apakah teologi masih perlu? Sejauh orang itu beriman dan dia merefleksikan imannya, dia pasti berteologi. Itu kayak dikatakan oleh Anselmus Canterbury kan, fides quaeris intellectu. Iman yang mencari pengetahuan. Itu maksudnya gini, aku sudah meyakini beberapa premis tertentu. Misalnya Gusti Allah itu ada, bahwa di balik kesulitan saya ada kebaikan ilahi yang nanti akan menyusul. Itu kan keyakinan iman. Tapi lalu saya mencoba menjelaskan itu dengan nalar, dengan logika. Nah, ketika saya mencoba menjelaskan secara kritis, maka saya berteologi. Jadi bukan otak saya berpikir sampai saya yakin akan adanya Tuhan. Enggak, kebalik. Saya sudah yakin dulu,
Lalu saya coba menjelaskan keyakinan saya. Jadi teologi itu tak lain adalah mencoba merefleksikan apa yang kita sudah yakini. Nah, kalau selama orang itu mau modern kayak apapun, selama dia masih beriman, dia pasti berteologi. Bahkan dia tidak beriman sekalipun. Ketika dia menjelaskan ketidakberimanannya, itu teologi juga. Oke. Itu guys, kita dapat yang perlu kita catat guys. Yang pertama, jadi semua orang berteologi ya. Sekalipun mungkin tidak dalam bahasa konsep yang rumit, tapi semua orang berteologi. Dan sampai kapanpun, ketika orang itu semaju apapun, semodern apapun, peradaban semaju apapun, ketika dia masih beriman, maka dia tetap berteologi. Bahkan ketika dia mengaku dirinya tidak beriman, tapi ketika dia menjelaskan ketidakberimanannya itu, dia sendiri juga berteologi. Oke, itu catatan kita. Nah, kemudian yang berikutnya nih, kalau semua orang berteologi, terus pentingnya apa seorang sekolah teologi? Nah, kan maksudnya kan semua orang berteologi. Anak kecil Hilda tadi, itu kan dia ya berteologi. Bahkan nanti Mbah Poniman juga berteologi. Ketika dia usaha nggak berhasil, dia berpikir Allah sedang mau bentuk dirinya lebih baik lagi. Nah, apa fungsinya sekolah teologi? Apa fungsinya Bapak ngajar? Mau tahu kelanjutannya? Tetap stay di channel Padepokan Kailoso dan tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu tetap bersamaku. Matur nuwun.